Arteria Dahlan. Terima kasih pimpinan. Pimpinan Komisi 3 yang saya hormati, anggota Komisi 3 yang saya hormati, Pak Jaksa Agung beserta Pak Wajah dan para PJU yang saya hormati. Terima kasih atas paparannya Pak, luar biasa ini, komprehensif. Sebelumnya saya buka dengan selamat atas susunan PJU yang baru Pak. Memang agak luar biasa komposisinya. Banyak yang ingin saya tanyakan, tapi saya ini orang yang paham dan tertib administratif hukum. Saya hormati apapun yang sudah diputuskan, Pak. Selamat juga atas lahirnya Undang-Undang Kejaksaan, Pak Jaksa Agung. Kita berharap bisa dipergunakan sehormat-hormatnya, sekuat-kuatnya, sehebat-hebatnya. Ini kado ini bukan tanpa reserve. Tidak semua kementerian lembaga kita berikan kewenangan melimpah. Mudah-mudahan Kejaksaan bisa tahu apa yang namanya diaksa, adiaksa, dan tahu yang namanya satya adi wicaksana, Pak. Pertama, PDI Perjuangan mengapresiasi Kajati Jabar, Pak Asep. Pak Asep nggak datang, Pak, ya? Atas inovasi, keberanian menuntut mati, Pak, atas tersangka predator anak. Saya berikan kepercayaan penuh karena jaksa yang memeriksa perkara tahu fakta hukumnya. Kami juga ingin tegaskan lagi, undang-undang sudah mengatur itu, Pak. Vonis mati itu sudah di MK-kan 2 kali, Pak. Itu konstitusional, Pak, bukan inkonstitusional. Nah, kemudian juga di ICCPR dunia, Pak, yang katanya Komnas HAM itu dunia. Saya nggak tahu bahasa Inggrisnya bagus nggak itu nantinya. Itu pun juga sudah menganut yang namanya mati pun diizinkan. Jadi laksanakan terus, lakukan terus sehingga hikmat dan mudah-mudahan para pencari keadilan bisa memberikan kepercayaannya kepada kejaksaan di awal tahun pertama ini. Berikutnya mengenai, saya bicara filosofi, Pak. Kejaksaan itu adalah suatu badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman untuk menjalankan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kejaksaan melaksanakan kekuasaan negara terutama di bidang penuntutan, Pak, dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Nah, undang-undang sudah kita berikan yang baru, Pak. Yang maunya jaksa kita kasih semua. Tapi kami pun juga ingin menuntut Pak Jaksa Agung agar visinya bisa lebih dihadirkan melalui misi-misi yang dikerjakan oleh teman-teman di kejaksaan. Pasal 6, 7, 8A, 9, 30 ABC, 34 AB ini hadiah yang luar biasa, Pak Narta. Jaksa ini Superman dan Wonder Woman sekarang. Tentunya target dan capaian kinerjanya kita akan harapkan lebih lagi. Saya bicara dulu terkait dengan mutasi promosi, Pak. Bicara pasal 9B, ini amanat undang-undang, Pak. Penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan calon jaksa, pangkat, jabatan, pengembangan karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, kedisiplinan, dilaksanakan secara terbuka, profesional, dan transparan. Berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar. Nggak bisa lagi ugal-ugalan, Pak. Dulu ada namanya Bambang Haryanto, setahun 4 kali. Nggak bisa lagi sekarang, Pak. Nah, kami juga jangan ada akrobat-akrobat lain, Pak. Jaksa nggak pakai pembisik, Pak Jambin. Ada yang namanya Chandra katanya, pembisik-pembisik itu. Nah, yang kami ingin betul-betul, memang jaksa itu bagus, ya karena penilaian di institusinya bagus. Bukan karena bisik-bisik tetangga lagi. Mati karir orang, Pak. Nah, berikutnya juga Pak Jaksa Agung terkait dengan masalah mutasi lokal. Tadi Pak Trimet mengatakan mutasi lokal sudah diberikan sekarang, Pak. Kajati diberikan mainan. Ini hebatnya Jaksa Agung kita, Pak. Enggak dipegang di Blok M semua, dibagi. Tapi kami mohon Kajatinya juga siap. Saya ingin koreksi Kajati Riau itu. Jajak, dikasih mainan mutasi lokal, berantakan semua, Pak. Kasihan Jaksa Agungnya. Kami mohon ini dilakukan pencermatan. Berikutnya masalah profesionalisme, Pak. Kita di jaksa yang dikenal namanya kepala kejaksaan. Pala nih, Pak. Nggak ada namanya ketua, Pak. Kalau pala itu anak buahnya nurut. Pak Jaksa Agung, saya ingin katakan bagaimana pertanyakan
Bagaimana kasus Kajati NTT yang merasa dizalimi. Padahal faktanya memang betul ada pemerasan, Pak. Dipanggil sama Jamintel nggak datang, Pak. Nggak mau. Ujuk-ujuk dia bilang mau bongkar aib-aib di kejaksaan dan dia minta Kajati Jawa Timur. Kalau sampai jadi Kajati Jawa Timur, Pak, wah urusannya sama saya, Pak. Panjang, Pak. Masa tukang ancem masuk ke dapil saya, Pak? Nggak boleh begitu, Pak. Itu, Pak. Berikutnya masalah kelembagaan, Pak. Masalah SOTK, Pak. SOTK itu diatur dalam Perpres pasal 6. Kami ini bidannya Undang-Undang Kejaksaan, Pak. Kalau boleh pada saat pembahasan SOTK, Pak, itu kita dilibatkan. Bagaimana prioritas pembentukan kajari-kajari seperti Pak Trimedia katakan. Bagaimana kacap-kacap jarinya, Pak. Saya mengusulkan untuk cap jari, Pak, tidak berorientasi pada rentang kendali, tapi kompleksitas masalah. Misalnya apa di daerah pos lintas batas yang ada bea cukainya, Pak. Yang ada barang keluar masuk, Pak. Jangan hanya jadi mainan atau cuan bea cukai, Pak. Kejaksaan hadir, diberikan penguatan. Bapak ini punya pasukan yang baik-baik. Saya kasih contoh di Batam. Luar biasa. Lakukan lagi, Batam masih belum. Main lagi, Pak. Masih belum steril, Pak. Saya minta betul, tidak hanya masalah tekstil, ada di situ elektronik, ada di situ rokok. Berikut mengenai reformasi dan penguatan aspek sumber daya manusia, Pak. Ini pasal 7A Undang-Undang Kejaksaan mengatakan jaksa atau pegawai kejaksaan adalah jaksa dan ASN non-jaksa. Ini ada konsekuensi yuridis, Pak. Tahun 2023 berdasarkan Undang-Undang ASN, tidak ada lagi yang namanya honorer, Pak. Bapak masih punya banyak honorer. Bagaimana nanti Bapak plot yang namanya PNS non-jaksa dan P3K non-jaksa? Ini masalah tersendiri, tinggal setahun lagi. Saya ngurusin honorer 5 tahun nggak selesai, Pak Febri. Ya kalau bisa mudah-mudahan ini kita seriusin lah untuk yang seperti ini. Berikut mengenai masalah diklat. Undang-undang baru mengatakan jaksa di samping memenuhi syarat pasal 9 harus lulus pendidikan dan pelatihan pembentukan jaksa. Ini harus melalui lembaga pelatihan yang khusus. Kemudian penyelenggaraannya melalui peraturan perundang-undangan. Ini belum kita bahas, Pak. Padahal jaksa masih kurang, Pak. Dan saya minta Pak Jaksa Agung, orang ngejerit Pak Jaksa Agung, kenapa ngejerit? Mau jadi jaksa itu lebih sulit dibandingkan kementerian lembaga yang lain, Pak. Sulit, memang Pak Jaksa Agung punya targetnya begitu tinggi ini. Tapi kalau boleh, ya agak direndahin sedikit, Pak, biar teman-teman ini masih bisa napas dan bisa keisi semua formasinya. Ini konsekuensi anggaran terkait dengan hadirnya undang-undang baru, Pak. Ada penguatan sistem dan kelembagaan. Yang anggaran pakai undang-undang lama saja, Bapak masih kurang. Defisit 25 miliar, Pak, untuk belanja modal. Nah, untuk yang ke depan, dengan hadirnya undang-undang baru tentunya harus dibicarakan secara cermat. Khidmat, nggak ada lagi tambahan 2 atau sekian T, jangan-jangan tambahnya 10 T. Nah tapi ini harus juga bisa masuk ke otak kita di Komisi 3 dan Kementerian Keuangan. Sehingga memang pada saat Bapak minta itu uangnya memang bisa ini. Takutnya undang-undang barunya hadir, jaksanya masih begini-gini juga karena memang uangnya nggak dikasih, Pak. Berikutnya mengenai masalah restoratif justice. Saya mengatakan mungkin di abad ini, Pak, ada sejarah hukum baru yang dibuat, Pak. Yang buat itu adalah Pak Jaksa Agung. Apa itu restoratif justice? Mungkin orang mengatakan itu hal yang biasa. Tidak, Pak. Restoratif justice di kejaksaan pada saat penuntutan itu luar biasa. Mungkin di belahan dunia manapun nih Indonesia yang menciptakan, Pak Nakta. Nah, saya malah ingin Pak Jaksa Agung kita ngomong di PBB, Pak. Bagaimana di konvensi-konvensi internasional, Indonesia sudah lebih progresif dibandingkan dengan negara-negara lain. Penuntutan pun bisa kita berhentikan dengan asas dominus litis dan mediasi penal, Pak. Mudah-mudahan ini menjadi karya agungnya kejaksaan, Pak. Tapi, Pak, saya ingin mengatakan ini nggak boleh hanya untuk yang urusan-urusan kecil, Pak Jaksa Agung. Udah damai, di bawah 5 tahun, kemudian
kerugian 2,5 juta. Kita butuh yang berskala-skala besar, Pak. Bagaimana kejahatan-kejahatan yang sudah bisa didamaikan, Pak. Kita damaikan juga. Nah, saya minta Pak JA, ya sama tim, Pak Ali Mukartono ini orang hebat, Pak. Lakukan itu yang terbaik. Kalau bisa Perja 15-nya dirubah lagi, kan sudah ada undang-undang kejaksaan mediasi penal, Pak. Artinya tidak hanya yang di Perja 15. Untuk kriminal yang lain bisa dilakukan restoratif justice, Pak. Berikut, ini Pak Febri. Saya dengar Pak Febri kan orang baru di sini, Pak. Ini sahabat saya, Pak Febri. Nah, berat ngomongnya, Cik. Saya hanya boleh. Kita boleh banyak cita-cita, tapi kalau boleh pemain-pemain lama di sana itu jangan tetap dipertahankan. Jangan dibuat cemas. Katanya ada cuci gudang, atau bongkar-bongkar orang dan sebagainya. Berikutnya juga, saya juga ingin sampaikan, yang Bapak gantikan itu orang hebat. Saya adalah saksinya, Pak. Yang namanya Ali Mukartono itu sejarahnya kejaksaan juga. Artinya Bapak menggantikan harus lebih lagi, Pak Febri. Harus lebih lagi. Dan pastinya kita akan dukung. Tapi saya kaget, Pak. Tanggal 6 Januari, Kapus Penkum menetapkan 5 tersangka grup Johan Darsono. Kalau logika hukum, saya kan orang politik juga. TAP TSK besoknya pergantian, ada apa ini? Nah, kami mohon jangan sampai ada kegaduhan, Pak JR. Ya, jangan sampai ada kegaduhan. Kan SK yang keluarin itu bagusnya Jampitsus baru, tapi keluar yang di sini. Nah, katanya juga sudah ada pengamanan dan sebagainya, kita juga nggak tahu. Saya tidak mau memperbesar masalah. Ya, mudah-mudahan yang masalahnya LP ini bisa diselesaikan dengan kearifan lokal, nggak ribut-ribut internal kejaksaan lah. Berikut mengenai penanganan mafia tanah. Pak Jaksagung nggak usah banyak-banyak. Pak Jaksagung main di Jakarta dan di Bali, Pak. Mafia tanahnya luar biasa. Ini nggak usah lah. Di Bali itu pemilik tanah yang membangun rumah sekarang masuk penjara, Pak. Masuk penjara. Dipenjarain sama siapa? Sama orang yang minta kerja sama dia, keponakannya sendiri. Saya sudah bawa juga teman-teman Komnas HAM, bahkan teman-teman dari dunia internasional, Pak, beberapa pemerhati hukum untuk mencermati kasus ini, Pak. Saya mohon juga di backup. Itu ada kajarinya namanya Ketut, ngaku-ngaku orangnya Pak Jambin lagi. Kacau itu, Pak. Itu di tempat di Bali udah buat masalah beberapa kejari dia, Pak. Sekarang buat masalah lagi. Saya hanya lihat keberpihakannya. Kalau memang serius, itu dipindah. Nggak beres itu. P21 kurang dari 24 jam. Tahap 2-nya 2 hari atau berapa hari. Nah, mafia tanah ini sama, Pak. Di polisi saya juga bilang Kapolresnya juga bermasalah. Jadi kita bukan hanya di kejaksaan, kami mohon ini dicermati betul, Pak. Kita akan bawa pemerhati dan pegiat HAM internasional khusus untuk tanah terkait dengan masalah tanah di Bali, Pak. Mafia pelabuhan. Saya minta Bapak jaga di Batam aja, Pak. Masalah bea masuk. Jadi satu-satu pilot project-nya, Pak. Ya. Untuk tekstil, elektronik, dan rokok. Ini pelabuhan tikus dan petanya nanti saya kasih ke Bapak. Masih belum, yang kemarin ketangkep 2 masih belum, Pak. Ya, Pak. Ini kita mohon sekali. Untuk mafia pupuk. Ini permintaan dari Ibu Ketua DPR, Pak. Mafia pupuk, Pak. Kemarin ada kunjungan beliau ke Nganjuk. Semua petani itu menjerit. Pupuk orang Jawa Timur ini kaya-kaya. Kami tidak butuh pupuk yang bersubsidi. Tapi pada waktunya, pupuknya hadir, Pak. Pupuknya nggak hadir. Pada saat dibutuhkan, kita mau beli mahal pun pupuknya nggak ada, Pak. Nah, kami mohon panggil itu Pupuk Indonesia, Pak. Panggil distributornya. Ini udah mainannya udah nggak kita bisa tolerir lagi, Pak. Sekarang Bapak tahu harga bawang merah di Nganjuk berapa, Pak? Hancur. Kualitas kurang. Ya kualitas kurang karena pupuknya juga kurang bagus. Harga ada margin yang dimainkan oleh pemain-pemain nasional. Mafia sembako, Pak. Ini kan sesuai sama Bapak, saya ngasih ngarahan aja, Pak. Ini kita nggak hanya bicara spek. Kita bicara yang namanya markup. Kita bicara yang namanya project fiktif. Kita bicara yang namanya skema pembiayaan. Kita tender
Orang nggak ada yang bisa masuk ke sana, Pak. Karena persyaratannya tidak memungkinkan bagi beberapa orang, Pak. Sehingga yang masuk dia sendiri. Nah, kami mohon juga dicermati, Pak. Masalah kelangkaan BBM yang Bapak katakan tadi, Pak. Pak, solar itu susah. 90 km dari Jakarta, Pak. Udah susah solar, Pak. Udah ngantri, Pak. Dunia indah ini kelihatannya di sini aja, Pak. Solar susah. Nah, kami mohon, Pak, solar yang di Sumatera itu, Pak, beresin aja. Kalimantan, beresin aja. Orang ngantri 2 hari untuk solar, Pak. Nah, tapi saya salut sama Pak Jokowi. Pak Jokowi lebih progresif lagi. Daripada dia jagain yang seperti itu, nggak usah ada subsidi. Nah, tapi sebelum itu, Pak, kami mohon sekali, yang rantai-rantai yang dapat subsidi ini diidentifikasi dulu, Pak. Karena kalau kebijakan ini diambil, semuanya pakai Pertamax, rakyat tuh rugi juga. Nah, kita mohon yang melakukan permainan ini dihukum semua, Pak. Kalau Bapak nggak ada namanya, ntar saya kasih namanya, Pak. Mafia tambang. Saya kasih minta 1 pilot project Kalimantan Selatan, Pak. Ini carut-marut. Yang namanya kawasan hutan, yang namanya kawasan kebun, yang namanya alih fungsi lahan ini nggak ada. Berantakan semua lah. Kita punya BPN juga seperti itu. Kami mohon ESDM, BPN, KLHK, Pertanian, dan Pemda di sana dipanggilin semua, Pak. Nanti kita akan kasih tahu di mana letak permasalahannya. Ini bukan isunya sederhana tumpang tindih lahan, nggak ada, Pak. Ini isunya udah isu nasionalisme, Pak. Bagaimana rampok atas nama merah putih. Rampok atas nama merah putih. Ini udah konyol semua, Pak. Berikut yang dikatakan sahabat saya, Satgas 53. Arahan Pak Jokowi, Pak. Bapak ini membentuk setelah diberikan arahan oleh Pak Presiden pada Raker tahun 2020. Pak Presiden minta agar pengawasan dan penegakan disiplin internal jaksa itu diperkuat. Kenapa? Karena Korps Adiaksa dianggap sebagai wajah penegakan hukum Indonesia, Pak, di mata dunia internasional. Artinya dunia internasional melihat jaksa itu udah bagus, Pak, di zamannya Pak Jaksa Agung. Betul, Pak. Ini pengakuan internasional. Gitu. Nah, Satgas bertujuan mengoptimalkan pengawasan internal, pencegahan, melakukan deteksi dini terhadap oknum jaksa. Tapi saya minta, Pak, ini akan tidak efektif. Kenapa? Karena pelapornya tidak dilindungi, Pak. Justru pelapor-pelapor yang Satgas 53 itu dihajar balik oleh jaksa-jaksanya Bapak. Sekarang ini pelapor-pelapornya, Pak, lead-nya cuma seminggu, langsung dik, Pak. Langsung diancam mau ditahan. Saya kasih contoh, Hieronymus di NTT. Dia ini, Pak, diperas sama jaksa yang namanya Kundrat Mantolas. Kasidik Kajati NTT. Ini yang Yulianto ribut. Nanti saya buktikan faktanya. Ya. Dia selalu diancam untuk diberikan surat panggilan. Sudah nyetor 100 juta itu 20 kali. Akhirnya dia nyerah, Pak. Saya nyerah, Pak. Saya laporkan ke Satgas 53. Apa yang terjadi, Pak? Tiba-tiba sekarang si Hieronymus ini, Pak, dipanggil sama Kajatinya. Lead sebentar, langsung dik, Pak. Saya minta ini yang kayak gini jangan kejadian. Orang jadi takut ngelapor, Pak. Dan sudah diancam, ini besok mau masuk ditahan, Pak. Kami mohon sekali, ini bisa dijadikan, kalau Bapak nggak usah banyak-banyak, ini selesai kita yakin lama kerjanya Pak Kejaksaan ini. Berikutnya, di Padang Sidempuan, sama juga. Kepala Dinas juga melapor ke Satgas 53, Pak. Malah sekarang babak belur, dilaporin balik, balas dendam jaksanya, sekarang diperiksa dan diancam mau ditahan. Ini kan bisa kita pakai konsep yang namanya whistleblower, Pak. Whistleblower di rezim hukumnya internasional, Pak. Dia dilindungi oleh hukum. Dan mudah-mudahan Pak Jaksa Agung bisa membantu. Ini ada suratnya, Pak. Dia udah minta ampun ke kejaksaan. Ini juga, Pak, surat, Pak. Berikutnya udah hampir habis, Pak. Saya minta betul kita profesional. Saya sama Pak JA ini luar biasa sayangnya, Pak. Ada kritik sedikit, Pak JA.
ada Kajati Pak, yang dalam rapat, dalam raker itu ngomong pakai bahasa Sunda. Ganti Pak itu. Kita ini Indonesia Pak. Jadi orang takut kalau ngomong pakai bahasa Sunda, ntar orang takut Pak ngomong apa dan sebagainya itu Pak. Ya, kami mohon sekali yang seperti ini dilakukan penindakan tegas, ya. Ya. Nah, Saya Pak, tetel. terakhir Pak Jaksagung, terakhir Paling jujur nih teman. Pak Jaksagung ini terakhir. Saya minta betul Pak Kapus Penkum, Pak Kapus Penkum, ini Pak Kapus Pen ada pasal 8A yang diberikan DPR kepada Jaksa Agung dan institusi kejaksaan. Apa itu? Dalam menjalankan tugas dan wewenang, jaksa beserta anggota keluarganya Pak, berhak mendapatkan perlindungan negara dari ancaman yang membahayakan diri, membahayakan jiwa, membahayakan harta benda. Ini hadiah, ini sekaligus juga pemberian DPR, ini tolong diumumkan kepada publik, Pak. Kami juga mohon sekali, ini bukan hal yang gratisan. Kita minta Diaksa, Adiaksa bisa tahu dan bisa berbuat sebagaimana tagline kita Satya Adi Wicaksana. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang terakhir itu sudah dikutip media tuh, Arteri sudah mengumumkan